Hai, balik lagi bersama gue dan kali ini gue bakalan bawain 5 cuplikan mengerikan setelah intro berikut ini. Sebelum kita masuk ke list yang pertama, gue mau ngasih tahu ke kalian, khususnya buat kalian yang datang dari TikTok, gue gak bakalan dulu update di TikTok selama bulan September. Karena gue bakalan fokus dulu buat upload di YouTube selama ya mungkin seminggu sekali. Karena gue pengen ngembangin dulu YouTube gue, karena ini seperti yang lu lihat, subscriber cuma 2000 dan penonton paling rata-rata ya 700 orang, 1000 lah, 1000 orang gitu. So, maaf banget udah curhat. Tanpa berlama-lama lagi, kita bakalan langsung masuk ke list yang pertama. Video kali ini berasal dari pengguna YouTube bernama Rexiboy yang di channelnya ini cuman ada satu video yang berjudul Hantu Muncul di Hutan. Nah, waktu itu dia dan ketiga temennya lagi main ke hutan buat foto-foto dan bikin video iseng. Ketika mereka mulai menyusuri hutan, si kameramen ngerasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan. Dan dia coba untuk ngasih tahu ke temannya, kayaknya tadi di belakang lu ada sesuatu deh. Dan tiba-tiba muncul sesuatu yang cukup mengerikan. What the hell is that? Behind you. I'm being serious, there was something there. There was. I'm not, there was something there. Muncul sosok berwarna hitam yang keluar dari balik pepohonan. Gue sebenarnya agak skeptis dengan video ini karena ini video nggak jelas. Cuman ada satu video ini doang di channelnya dan videonya itu cuman 1 menit. Tapi kalau dilihat dari ekspresi mereka, kelihatan cukup natural sih. So, menurut kalian, apa yang tadi itu makhluk penunggu hutan atau ini cuman prank doang? Video kali ini bakalan bikin lu mikir 2 kali sebelum lu nyobain game pemanggil setan. Karena di video kali ini terdapat sekelompok remaja yang memainkan game Ouija board dengan menggunakan papan yang mereka buat sendiri. Jadi mereka tuh nggak pakai papan yang asli, yang bikin mereka berpikir kayaknya ini nggak akan berhasil. Nah, ketika mereka mulai bermain, awalnya mereka mengira salah satu dari mereka ada yang jahil, sengaja menggerakkan Ouija-nya biar kelihatan beneran ada iblis yang berkomunikasi dengan mereka, yang bikin salah satu dari mereka berhenti bermain karena merasa takut. Tapi teman-temannya ini terus ngajak dia kayak, ayolah sekali lagi, gue masih penasaran. Dan akhirnya dia mau aja gitu buat ya udahlah sekali lagi gitu. Nah, disinilah titik dimana mereka mulai menyesal karena melanjutkan permainan itu. Stop looking at me, I don't want to do it anymore. Come on, one more question. No. Promise. Just do one more question, just for the fun of it. Y'all made me stay down there when I wanted. You're not doing it right now, Shelby. You don't feel the thing moving when you don't see it moving when you lift it up. Well, I mean, I'm just saying. Just one more question. Just one more, you promise. I promise. Come on. Just one more. This will be it. I promise. Well, I can't say that because I'm not doing it. What But do y'all want me to ask? just ask it if it's gonna harm y'all or if it means harm or something. I don't know. It's a freaking evil spirit, Shelby. Of course it means harm. Well, I'm Just just ask it. saying. It's Just a good ask question. it. Do you mean us any harm? Ah, no. Oh my God! There's no way that thing just flew by its friggin' self. Lu bisa lihat sendiri ketika mereka menanyakan apakah kamu mau menyakiti kami, papan kecilnya itu bergerak dengan sendirinya ke arah yes. Do you mean us any harm? Ah, no. So, sampai di sini, apa kalian masih mau nyobain game pemanggil setan? Tapi kayaknya seru deh main Ouija board. Apa gua main aja ya? Kira-kira ngajak siapa nih?
Video kali ini diambil di sebuah museum yang katanya berhantu di daerah Birmingham, England. Museum tersebut bernama Aston Hall yang dibangun antara tahun 1618 sampai 1635. Dan museum tersebut dulunya itu sebuah mansion yang dimiliki oleh seorang politisi bernama Thomas Holt. Nah, gue bakalan cerita kenapa mansion itu dianggap berhantu oleh masyarakat di sana. Dulunya, Thomas Holt memiliki seorang putri bernama Mary yang jatuh cinta kepada seorang pelayan. Cuman karena hubungan mereka tidak direstui, akhirnya Mary ini kabur bersama pelayan itu atau kekasihnya itu. Tapi ujung-ujungnya Mary tetap ditemukan oleh suruhan ayahnya dan dipaksa untuk kembali ke rumahnya. Akibat kejadian itu, ayahnya Mary ini marah dan akhirnya mengurung Mary di sebuah ruangan selama bertahun-tahun. Dan setelah 16 tahun, Mary ini meninggal akibat malnutrisi. Entah gara-gara dia nggak mau makan atau emang dicuekin aja sama ayahnya. Dan setelah Mary meninggal, orang-orang di sana percaya kalau arwahnya Mary tidak pernah meninggalkan mansion itu sampai saat ini. Nah, pengguna TikTok bernama Sabrina datang ke mansion itu bersama suaminya dan dia penasaran dengan kebenaran dari arwah Mary yang masih ada di mansion itu. Akhirnya mereka pergi ke lantai paling atas, yang dimana di sana ada ruangan tempat Mary dikurung dan meninggal di sana. Ketika mereka sampai di depan ruangan tempat Mary dikurung, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat rasa penasaran mereka berubah menjadi rasa penyesalan. Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Mary? Did you see it? Mary? Mary? Are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas. Hello. Buat lu yang belum sadar, terdapat sebuah bayangan yang mondar-mandir tepat di dalam ruangan Mary dikurung. Hello. Tapi mungkin kita punya pertanyaan yang sama. Kenapa Sabrina sama suaminya nggak masuk ke ruangan itu ketika penampakan Mary muncul? So many people are asking this question. Me and my husband are not investigators, nor are we ghost hunters. We was there as tourists. My husband thought it was clever to call out Mary after learning her history of walking around the castle. I was petrified and didn't find it very funny. And as you can hear in the video, I kept saying how scared I was. When we saw the shadow, as I dropped my phone, as you can see my phone goes down, something came towards us. At this point I had started crying as a big grown woman. I don't mess with spirits, I don't mess with anything like that. Since leaving there I have felt so weak, so sick. So I hope this clarifies this question that everybody keeps asking. So, apakah benar yang tadi itu penampakan dari Mary atau kita semua cuman halu? Video kali ini berasal dari pengguna TikTok bernama Steph Garza. Dia merupakan pengguna TikTok yang cukup aktif mengunggah kesehariannya dan biasanya isinya tuh tentang keluarganya. Cuman pada tahun 2020 dia pernah mengunggah video yang cukup
mengerikan. Jadi, beberapa tahun kebelakangan, dia tuh sering mengalami hal aneh di rumahnya setelah dia membeli sebuah boneka dari seseorang. Dia tuh sering mendengar ada suara tangisan anak-anak, terus suara ketawa, dan bahkan dia sering mendengar ada suara ketukan dari lemari tempat dia menyimpan boneka itu. Akhirnya dia membuang boneka itu dan berharap semuanya ini bisa berakhir. Tapi, di suatu malam, dia mendengar suara aneh yang berasal dari lemari dan dia melihat pintu lemarinya itu terbuka secara perlahan. Dia langsung mengeluarkan ponselnya dan merekam kejadian itu untuk memastikan kalau dia itu nggak salah lihat. Dan ketika dia semakin memperhatikan lemarinya itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang cukup mengerikan. Espera, ve, se está abriendo. Ya decidió hacerse presente el amigo. Y de día. Ay, no, miren. Ay, no. Que está en la ropa. ¿Dónde? Muncul sebuah tangan yang berusaha membuka pintu lemari. Tapi tidak lama kemudian, tangan itu kembali masuk ke dalam lemari. Dan ketika lemari itu dibuka, tidak ada siapapun di dalam lemari itu. Bahkan ketika Steph mencoba untuk mengetuk lemari itu, terdengar suara ketukan balasan dari dalam lemari. So, menurut kalian, itu tangannya siapa? Dan kalau settingan, caranya gimana? Sebelum kita masuk ke list yang terakhir, buat lu yang punya cerita horor atau lu ngeliat ada video horor yang seru, lu langsung email aja gue ke requestajaadam@gmail.com. Dan gue bakalan tungguin cerita kalian di sana, yang mungkin cerita lu nanti bisa masuk ke 5 cuplikan mengerikan selanjutnya. So, gue tungguin email dari kalian. Video kali ini berasal dari pengguna YouTube bernama Steph yang sering mengalami kejadian aneh di rumahnya. Steph ini tinggal di sebuah rumah yang berada di New York bersama anjing peliharaannya. Rumahnya itu memiliki sebuah basement yang digunakan sebagai tempat untuk hangout dan Steph biasanya melakukan kegiatan di basement itu. Selama dia tinggal di rumah itu, awalnya nggak ada apa-apa. Tapi entah kenapa semuanya berubah setelah anjingnya Steph bertingkah aneh di depan pintu lemari basement. So normally when I come home from work, my dog Bella will come running to the door to greet me or whatever, and I just came home and she didn't do that, and it ends up she's down here in the basement just obsessing over this closet door. She's never done this before. It looks as if she's waiting for it to open, or she thinks there's someone behind it, where it's like she acts like she's acting how she does when she wants to get into one of the rooms upstairs. But she hasn't acknowledged me at all since I came home, which is very weird. Bella! She's not even answering to her name. I'm just gonna open it. If I can pull it. See, baby, there's nothing there. There's nothing there. There's nothing in there, crazy lady. It's dark, but as you could probably see, there's no one in the closet, thank God. See, baby, there's nothing there, lady. Nothing, okay? Back to sniffing it again. It's fucking freaking me out. Anjingnya Steph bertingkah seolah ada seseorang di dalam lemari. Tapi ketika lemari itu dibuka,
Tidak ada siapapun di dalam sana. Dan anjingnya ini kelihatan kebingungan. Steph menganggap mungkin anjingnya ini lagi aneh dan emang gak ada apa-apa di dalam sana. Tapi setelah beberapa hari, dia mulai mendengar ada suara-suara yang aneh berasal dari basementnya. Akhirnya dia memasang sebuah kamera dengan harapan dia bisa mengetahui sumber suaranya itu dari mana. Cuman setelah dipasangi kamera, suara-suara itu malah jadi gak ada. Sampai suatu ketika, temannya Steph sedang ada di basement itu sendirian. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang cukup aneh. Pintu lemari basement terbuka dengan sendirinya. Temennya Steph yang lagi ada di situ langsung lari ke lantai atas. Dan kejadian anehnya tuh nggak sampai situ doang. Karena di suatu hari ketika Steph dan temennya lagi hangout di ruang basement, muncul sesuatu yang cukup mengerikan. Yeah, for Stan. I said I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Really good at the drums. Terlihat sosok wanita berbaju putih yang berdiri di dalam lemari basement. Tapi tidak lama kemudian wanita itu menghilang tanpa jejak. Really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. So, menurut kalian, kira-kira sosok yang tadi itu siapa? Dan apa yang pernah terjadi di rumah itu? So, itu dia tadi 5 cuplikan mengerikan. Kalau lu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like. Kalau misalnya nggak suka ya dislike aja. Kalau misalnya punya request sesuatu, kalian komen aja di bawah atau langsung email aja ke gue. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar gue lebih semangat bikin konten kayak gini lagi. So, thank you for watching and I will see you in the next video. Bye-bye.